Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Hari ini IASI, Ikatan Alumni Sekolah Ibu, kita live lagi ya. Kita bakal sharing dengan seseorang yang luar biasa. Tapi sambil nunggu beliau bisa join bersama kami, bersama kita semua di live sore ini. Makasih banyak Mbak Ana. Ngasihnya banyak banget. Pakai botol besar. Jadi hari ini untuk amunisi live saya bawa kayak gini nih air. Ya hari ini kita akan ngobrol, bincang asik dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang coach. Beliau juga seorang pakar keuangan syariah yang memang cukup terkenal di Kota Malang. Lalu beliau juga memiliki kiprah yang luar biasa di masyarakat. Nah, sambil menunggu beberapa teman-teman yang join, maka saya ingin menyampaikan tentang Ikatan Alumni Sekolah Ibu. Oh ya, Ikatan Alumni Sekolah Ibu atau IASI ini adalah sebuah organisasi yang berada di bawah bimbingan Ustadzah Maya. Dan kami adalah alumni dari sekolah ibu yang dulu pernah belajar di sekolah ibu. Nah, IHASI ini kami memiliki berbagai kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2016 sampai hari ini. Kita sudah pernah mengadakan mulai dari parenting talk show bersama Kiki Barkiah, terus kita juga pernah garage sale, kita IASI bersama para alumni lainnya pun juga pernah mengadakan beberapa kegiatan sosial yang khususnya untuk pemberdayaan umat. Dan IASI kita fokus untuk pemberdayaan muslimah, dan mereka terutama yang kami utamakan adalah orang-orang yang memang di para muslimah yang tergabung di dalam IASI. Tapi kami pun juga tidak menutup diri untuk berkontribusi di masyarakat luas. Alhamdulillah narasumber kita sudah mau join. Nah, kita ajak beliau untuk bergabung. Teman-teman yang Kota Malang pasti sudah kenal beliau karena beliau kiprahnya luar biasa di Kota Malang ini. Nah, ini kita masih waiting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik, enggak? Sangat jelas. Terima kasih banyak Pak Salim sudah berkenan untuk join sore ini bersama kami, bersama teman-teman di Ikatan Alumni Sekolah Ibu. Kami merasa beruntung sekali karena di waktu yang sebegitu sempitnya, dan juga saya yakin kesibukan Pak Salim juga tidak longgar walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi Pak Salim masih bersedia untuk sharing ilmu bersama kami. Apa kabar Pak Salim? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kesibukan insya Allah hampir setiap hari sharing di beberapa tempat, baik non-stop secara pastinya ya Pak ya? Offline maupun online juga. Iya, saya yakin sekali bahwa Pak Salim nggak ada waktu kosong karena memang ngelihat kiprahnya luar biasa. Saya pernah mendengar Pak Salim ada di komunitas TDA ya Pak ya? Ya, dari 2007 insya Allah di TDA. Oh 2007, Masya Allah sudah lama sekali berarti. Ya, 2007 lalu kemudian 2008 akhir mulai ada kepengurusan di Jawa Timur ya, Surabaya khususnya. Terus menjadi sekjen waktu itu, sekjen TDA Surabaya yang pertama. Oke. Wih, Masya Allah. Sekjen Surabaya itu berarti sudah Jawa Timur ya Pak ya? Kalau sekarang tuh nyebutnya tuh kan wilayah Jawa Timur gitu ya Pak ya? Dulu waktu pertama kali ada itu asal mulanya wilayah Jawa Timur. Namun kemudian kan ada penyesuaian demi penyesuaian ya. Ada sempalan juga, macam-macam lah historinya. Nah, pada 2008 mulai ada kepengurusan secara resmi TDA Surabaya. Oke. Pada saat itu mulai ada kepengurusan, nah saya jadi pengurus TDA generasi 10.
Oh, oke oke. Ketika presidennya masih Pak Iim Rusamsi. Iya. Kalau yang sekarang itu berarti yang disebut 4.0 ya Pak ya? Sekarang ini Em, sudah TDA 60. Zamannya oh 60. zamannya Mas Kang Doni. Mas Samdoni, Sam Inot ya. Dulu saya Oh. panggilnya Sam Inot, tapi sejak jadi presiden jadi Sam Deka. Samdeka. Mm-mm. Iya. Oke Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, saya ingin Ya, lagi mereview tentang Ikatan Alumni Sekolah Ibu. Ikatan Alumni ya. Sekolah Ibu ini, kita ngadakan podcast, ngadakan live seperti ini sudah Mm-mm. berlangsung sejak akhir bulan Desember kemarin. Nah, kita Iya, iya. punya misi besar di sini. Kenapa kita ngadakan live? Kita ingin berbagi ilmu kepada para ibu-ibu terutama yang memang mereka adalah para alumni kami di sekolah ibu dan juga Iya, masyarakat luas pada umumnya yang dimana kita para perempuan ini di masa pandemi yang luar biasa ini kita digembleng iya. kewarasannya untuk tetap stabil, digembleng bagaimana kita itu mampu untuk bisa mengelola keuangan keluarga, Iya. digembleng juga bagaimana bisa bertemu dengan anak-anak di waktu 24 jam tapi kita tidak ada rasa ingin menjadi yang biasanya ibu-ibu disebut sebagai maaf ya macan ternak gitu Iya. ya, mama-mama cantik Mm-mm. antar anak. Nah sekarang ini kita disebutnya bisa jadi macan di dalam rumah yang benar-benar dalam waktu 24 jam kita bisa marah-marah ke anak-anak karena Iya. siklusnya luar biasa berganti begitu. Nah, Mm-mm. dari event-event seperti ini, insya Allah kita akan mengumpulkan dana yang dimana dana tersebut kita gunakan untuk pengembangan markas Quran di bawah Yayasan Ihyaul Quran Ustadzah Maya. Oh iya, Begitu. Masya Allah, luar Jadi biasa. ini rangkaian program. Iya, menjelang miladnya IASI kita punya rangkaian program seperti ini. Dan di Iya, iya. akhir apa namanya rangkaian program ini, insya Allah di akhir Mm-mm. Januari kita ada namanya lelang, yang dimana lelang ini adalah untuk kita apa namanya lelang barang-barang yang kita cintai, terutama para alumni ini. Itu tuh Iya. dilelangkan untuk disumbangkan ke Ihyaul Quran. Begitu Pak Oh Salim. iya, Nah keren, hari keren. ini Hari ini kami beruntung sekali karena Iya. Pak Salim sudah bersedia untuk ngobrol bersama kami, di mana temanya ini keren banget yaitu cerdas mengelola keuangan keluarga di masa pandemi. Nah ini gimana Pak Salim? Iya. Ini udah langsung nih ya. Langsung aja. Oh iya. Iya. Sebenarnya gini, ngurusin keuangan rumah tangga ini sebenarnya bukan kewajiban ibu-ibu sebenarnya. Jadi Oke. ngurusin keuangan rumah tangga itu aslinya kewajiban bapak-bapak. Cuman ibu-ibu ini Itu ngurusin keren. keuangan keluarga. Iya, jadi ibu-ibu ini keren. Seringkali memaksakan untuk mengurusi yang seharusnya bukan kewajibannya gitu. Jadi cuman karena sudah terlanjur salah kaprah ya di masyarakat, seolah-olah bahwa urusan keuangan rumah tangga itu adalah urusan para ibu, dan kebanyakan para suami pun seringkali nggak tahu menau tentang itu, padahal itu kewajiban suami seharusnya. Akhirnya para istri ini mendapat tambahan kewajiban yang seharusnya bukan kewajiban. Jadi kalau kita pahami kewajiban istri itu, di situ nggak ada urusan mengelola keuangan rumah tangga, itu nggak ada. Bahkan haknya istri itu mendapatkan nafkah. Dan nafkah ini adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri, yang urusan istri suka-suka mau diapain gitu. Jadi harusnya begitu ya Pak? Iya, jadi suami itu kalau ngasih istri itu ada dua macam. Yang pertama ngasih nafkah, yang kedua mempercayakan harta untuk dikelola. Nah, yang kedua inilah yang akhirnya seolah-olah menjadi kewajiban istri, padahal sebenarnya itu bukan kewajiban. Nah, ini kita mulai dari situ dulu ya. Nah, karena sudah terlanjur salah kaprah inilah akhirnya seolah-olah istri berkewajiban ngurusin keuangan. Bahkan akhirnya jadi menteri keuangan rumah tangga gitu kan. Betul, nah, betul. Ini karena sudah terlanjur salah kaprah itulah, maka ya enggak apa-apa kita mencoba masuk ke situ. Nah,
Kalau di forum-forum para bapak, sebenarnya pembahasannya juga nggak jauh beda ya. Karena ini kebetulan forum para ibu, kita coba untuk menggali apakah memungkinkan untuk dieksekusi apa tidak. Ketika kita bicara terkait masalah tata kelola keuangan rumah tangga, maka kita ini dihadapkan pada sebuah konsep yang saya istilahkan dengan ISIS, Mbak. ISIS itu apa itu Pak ISIS, Pak? Ya, ISIS itu yang pertama adalah income, I-nya income, ya. Lalu kemudian S-nya itu adalah saving. Oke. Lalu kemudian I yang ketiga adalah invest. Lalu kemudian S yang terakhir adalah simplicity. Simplicity itu berarti hidup sesederhana mungkin. Nah, dari ISIS ini kemudian kita mendeteksi bahwa kebutuhan hidup ya dalam tata kelola rumah tangga itu kita cuma bagi 3 aja, Mbak. Panggil Mbak atau Ibu nih enaknya ya? Panggil Mbak aja ya. Mbak apa Ibu? Terserah Bapak aja, Ibu Ya, aja. Ibu aja ya karena para ibu. Ya, jadi saluran dari uang itu ya cuma 3. Nah, Oke. tapi sebelum Saya ngomongin catat ini Pak sambil nyatet. Jadi sebelum ngomongin 3, kita memastikan bahwa income-nya jelas dulu. Nah, di sini kita bedakan jadi 2 macam. Yang pertama adalah para ibu yang memiliki usaha, ya, dan para ibu yang pure sebagai ibu rumah tangga. Ini ya. Nah, para ibu yang memiliki usaha wajib mendefinisikan harta usaha dengan harta rumah tangga, gitu ya. Jadi kalau tadi ibu yang pure rumah tangga itu berarti hanya ada 2 urusan. Yang pertama urusan harta yang diberikan oleh suami dalam bentuk nafkah, dan harta yang menjadi milik suami dalam bentuk operasional keluarga. Jadi kalau yang menjadi bedanya nafkah sama yang urusan rumah tangga itu, kalau nafkah itu setelah diberikan ke istri, maka istri suka-suka mau dipakai buat apa. Jadi mau dipakai untuk urusan macam-macam suka-suka istri, karena itu adalah hak istri gitu ya. Berbeda dengan urusan rumah tangga. Nah, urusan rumah tangga ini sebenarnya harta suami yang dipercayakan kepada istri untuk dikelola. Dan itu bukan harta istri. Dalam syariah kita nggak ada istilah harta istri. Jadi dalam syariah itu harta istri ya harta istri, harta suami ya harta suami. Jadi nggak ada urusan antara harta suami adalah harta istri. Nah, di dalam aktivitas tersebut, kalau nafkah tadi berarti adanya pemberian dari suami kepada istrinya, sementara kalau urusan operasional rumah tangga itu hartanya suami yang dikelola oleh istri. Jadi 2 hal yang berbeda. Kalau nafkah, istri nggak harus lapor sama suami. Jadi misalnya mau dikasih berapa gitu ya, itu suka-suka istri yang ngelola. Cuman sebagai istri yang baik, memberikan informasi kepada suaminya bahwa Pak ini dapat yang kemarin tak buat ini ya. Nah, jadi sifatnya hanya dalam rangka kebaikan saja, bukan kewajiban. Jadi mau dipakai buat beli urusan personal care, mau diberikan ke orang tuanya, itu urusan istri. Suami tidak harus mencari tahu kemana larinya harta tersebut. Berbeda dengan yang sifatnya adalah harta suami untuk kepentingan rumah tangga. Nah, ini adalah harta suami yang digunakan untuk kewajiban suami dalam menghidupi rumah tangga, yang prosesnya adalah ketika istri mengelola harta tersebut, maka istri wajib lapor untuk apa saja harta tersebut. Nah, jadi ada perbedaan kewajiban yang harus dipahami oleh para istri, mana yang nafkah dan mana yang uang operasional rumah tangga. Nah, kalau
si istri ini ternyata memiliki usaha, maka urusannya menjadi nambah satu lagi. Nafkah dari suami, urusan rumah tangga, harta istri untuk operasional bisnisnya. Nah, ini harus terbagi menjadi 3 urusan yang jelas. Jangan sampai harta suami kepakai untuk bisnisnya. Jangan sampai harta bisnisnya kepakai untuk urusan rumah tangga. Dan nanti harus ada tata kelolanya. Ya mungkin nanti kalau ada yang bertanya lebih detail bisa kita bahas ya. Jadi kalau si istri itu hanya ibu rumah tangga biasa, urusannya 2. Kalau istri itu ternyata punya usaha, urusannya jadi 3. Nah, itu terkait dengan urusan pendapatan. Nah, sekarang setelah pendapatan itu bisa didefinisikan berapa yang menjadi pendapatan rumah tangga, maka dari pendapatan itu kemudian di breakdown menjadi 3 urusan. Di budget menjadi 3 urusan. Dan kalau bisa, proses budgeting ini hadir sebelum uang itu diterima. Jadi bukan setelah diterima baru kemudian merencanakan, tapi direncanakan dulu, baru kemudian kita menerima uang dalam bentuk income ya, itu sudah detail mau dipakai buat apa. Dan sebisa mungkin ada zero kelebihan. Jadi sifatnya sudah didefinisikan berapa persen di masing-masing. Nah, dari 3 tersebut, yang pertama adalah urusan saving. Yang kedua adalah urusan kebutuhan, yang ketiga adalah urusan keinginan, ya. Saving, kebutuhan, keinginan. Kalau di berbagai referensi, kita mengenal istilah formula 20 50 30. Tapi kalau saya formulanya 20 60 20. 20 untuk saving, 60 untuk kebutuhan, yang 20 untuk keinginan. Jadi 20 saving, 60 kebutuhan, 20 keinginan. Ini adalah angka dalam kondisi basic. Ya, jadi basic. Nah, nanti kalau sudah mulai terpenuhi urusan basic, maka kita bisa geser. Misalnya saving 40, kebutuhan 40, keinginan 20. Nanti bahkan bisa savingnya 50, kebutuhan 30, savingnya keinginan 20. Jadi pergerakannya nanti menyesuaikan dari kondisi yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Nah, bagaimana jika tidak mampu untuk memenuhi 20, 60, 20, maka prioritasnya adalah di yang tersisa di 20 terakhir itu yang dimasukkan ke 60. Jadi misalnya menjadi 20 80 atau 20 75 sama 5. Jadi savingnya 20, 60 yang berubah jadi 75 tadi untuk kebutuhan, lalu kemudian yang 5 sisanya untuk keinginan. Jadi keinginan itu selalu di posisi yang terakhir. Saving selalu di posisi yang paling awal. Jadi begitu nerima uang, kegiatan yang paling pertama adalah menyisihkan untuk saving. Baru bicara tentang kebutuhan, baru bicara tentang keinginan. Jangan sampai kebalik. Keinginan nomor 1, kebutuhan nomor 2, saving nomor 3. Ini kebalik. Harusnya saving nomor 1, kebutuhan nomor 2, keinginan baru nomor 3. Nah, apa yang ada di dalam kelompok saving? Yang pertama adalah urusan sedekah. Ya. Yang pertama adalah urusan sedekah. Yang kedua adalah urusan emergensi, yang ketiga adalah urusan saving itu sendiri. Jadi, kenapa kok sedekah diletakkan di saving kategori A, saving A gitu, itu sedekah. Karena ini saving untuk masa depan. Ya, saving itu kan untuk masa depan. Nah, sedekah itu masa depan banget. Jadi masa depan banget itu berarti setelah kita mati gitu kan. Ini kan masa depan juga. Jadi harus dipikirkan savingnya. Saving untuk masa depan banget. Artinya untuk kehidupan masa depan setelah mati. Itu saving untuk sedekah. Yang kedua adalah saving untuk emergency. Saving emergency ini kita bagi 2 juga. Yang pertama adalah emergency yang bersifat primer. Yang kedua adalah emergency yang bersifat sekunder. Emergency yang bersifat primer, angkanya boleh didefinisikan. Misalnya
angka emergensinya adalah 10 juta. Maka sebelum angka 10 juta itu terpenuhi, maka dilakukan saving secara terus-menerus setiap kali ada income. Sampai angka 10 juta tersebut terpenuhi. Itu untuk urusan primary emergency. Nah, sementara untuk secondary emergency, ini adalah sesuatu yang sifatnya emergency tapi untuk jangka panjang. Misalnya untuk 3 bulan, untuk 6 bulan dana ditahan untuk emergency. Misalnya untuk average emergency-nya adalah katakanlah 2 juta per bulan, maka kita udah prepare tuh, kalau 3 bulan berarti ada tambahan 6 juta untuk dijadikan emergency fund-nya. Berarti kalau tadi fix emergency-nya 10 juta, lalu kemudian emergency fund-nya 6 juta, maka ini yang dicicil. Jadi di saving untuk mencicil emergency. Misalnya nyicilnya 100.000 per bulan, ya sampai ketemu angka 16 juta itu butuh waktu berapa lama. Nah, itu didahulukan. Nah, yang ketiga adalah saving untuk disimpan. Nah, ini dibagi juga menjadi 3 yang primer. Yang pertama adalah disimpan untuk investasi. Jadi, saving untuk disimpan itu pertama untuk investasi. Yang kedua untuk ibadah atau untuk vacation, ya, untuk keluyuran. Itu juga harus ada savingnya. Jadi setiap bulan sudah kita definisikan, ibadah berarti karena kita muslim ya, maka kaitannya dengan ibadah ke Mekah, apakah itu haji, apakah itu umroh, itu ada proses savingnya. Yang ketiga adalah saving untuk pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Nah, jadi untuk saving kita bagi 3, sedekah, emergency, sama tabungan. Untuk sedekah tadi ya kaitannya dengan urusan setelah mati. Emergency kita bagi 2, ada primary emergency, ada next emergency, ya, yang angkanya didefinisikan. Lalu yang ketiga adalah saving untuk tabungan. Yang pertama adalah tabungan investasi, yang kedua adalah tabungan untuk ibadah, untuk liburan, untuk keluyuran, keliling dunia dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tabungan untuk pendidikan masa depan anak-anak kita. Misalnya untuk perguruan tingginya nanti seperti apa, itu kita bisa simpan sebagai tabungan. Nah, itu tadi urusan yang pertama, urusan saving. Sekarang urusan yang kedua, yaitu urusan tentang need atau kebutuhan. Need ini setidaknya ada 6 urusan primer yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah urusan makan. Ya, pasti kita semua butuh makan. Walaupun pandemi tetap kita butuh makan. Ada yang pandemi libur makan, saya kira nggak ada gitu ya. Yang kedua adalah tentang pendidikan di masa sekarang. Ya, SPP hari ini dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita alokasikan untuk kebutuhan. Yang ketiga untuk cicilan-cicilan. Nah, cicilan-cicilan ini kalau nanti kita bisa kenal istilah snowballing ya. Nanti kita bahas kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya nggak usah dibahas. Yang berikutnya lagi tentang utility. Utility berarti tentang listrik, air, ya, telepon, itu saya masukkan sebagai utility. Yang kelima adalah tentang apa tadi? Kelima tentang transportasi. Urusan bensin, urusan maintenance kendaraan dan lain sebagainya, itu masuk kategori yang kelima. Dan yang keenam tentang urusan kesehatan, ya, perawatan kesehatan. Terkait dengan untuk kesehatan ini ada yang sifatnya pengobatan, ada yang sifatnya pencegahan. Jadi misalnya kita mengkonsumsi beberapa apakah itu madu ataukah itu makanan-makanan yang berpotensi, suplemen yang berpotensi untuk pencegahan. Ini nanti masuk kelompok yang ke-6. Jadi untuk need itu dikunci di 6 urusan tadi. Nanti masalah di luar 6 itu apabila memang jadi need, ya nanti dipertimbangkan juga. Tapi yang primer ada 6 tadi. Nah, yang terakhir adalah urusan keinginan. Ya. Keinginan itu juga dibagi setidaknya di 6 urusan. Jadi yang pertama adalah terkait urusan
fasilitas rumah tangga ya, household, perabotan itu ya, itu juga dialokasikan berapa rupiah yang harus kita budgetkan. Yang kedua urusan baju ya, fashion, pakaian ya. Jadi kalau tadi papan urusan need ya, sekarang urusan isinya papan ya. Isinya papan tuh ya mulai dari peralatan dapur, peralatan elektronik dan lain sebagainya ya, itu. Dan yang kedua tentang sandang. Nah, sandang ini masuk kategori need, masuk kategori want bukan need. Jadi baju apa segala macam itu want, karena baju ala kadarnya juga bisa. Ibu-ibu pakai daster aja bisa, nggak harus pakai yang berharga mahal. Ketika harus berharga mahal berarti masuk kategori want bukan need gitu. Yang ketiga untuk urusan want adalah apa tadi? Pertama household, rumah tangga, kedua baju ya. Oh, yang ketiga personal care. Ya, untuk perawatan, kecantikan apa segala macam. Ini personal care bukan cuma ibu-ibu aja ya. Jadi ibu-ibu ngurusin bapaknya, ngurusin anak-anaknya. Itu terkait juga. Yang berikutnya lagi ada urusan hobi. Senang mancing, senang apa segala macam, itu juga nanti masuk ke dalam kategori want. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan entertain. Entertain berarti kita ya mungkin sekarang nonton bioskop misalnya nggak ada ya, akhirnya Netflix. Kalau sekarang nonton Netflix Pak, sudah bukan bioskop lagi. Langganan Netflix, langganan Disney kayak gitu-gitu ya, Disney, HBO dan lain sebagainya. Ya, betul, yang kayak gitu-gitu itu nanti kaitannya juga dengan subscription ya, Subscription ini langganan macam-macam tadi itu masuk kategori subscription. Nah, acuannya sederhana. Kalau di kondisi basic itu berarti pemenuhan menuju ke standar basic, itu saya sering mendefinisikan 20, 60, 20. 20 untuk saving, 60 untuk need, lalu kemudian 20 untuk want, untuk keinginan. Jadi kebutuhan sama keinginan kita bedain. Kebutuhan ada 6 kategori primer, keinginan juga ada 6 kategori primer. Nah, ibu-ibu boleh mulai merumuskan masing-masing tadi itu ke dalam kelompok proporsi persentase. Jadi misalnya nih contoh, income-nya katakanlah di angka 10 juta lah misalnya per bulan ya. Ini contoh aja. Berarti 2 juta untuk saving ya. 6 juta untuk kebutuhan, yang 2 juta untuk keinginan. Nah, bagaimana kalau cuma punya 2 juta? Ya berarti 400.000 saving, lalu kemudian 1.200.000 untuk kebutuhan, lalu yang 400 lagi sisanya untuk keinginan. Nah, ini dibikin fleksibel, namun acuan basicnya di situ. Sehingga fleksibel tuh gini, aduh bulan ini untuk keinginan kurang nih. Nah, harus nyari kemana? Mau nggak mau akhirnya savingnya yang dikurangin. Aduh kebutuhan kurang nih, keinginannya yang dikurangin. Nah, jadi hal-hal tersebut bisa dibikin fleksibel tapi mengacu pada disiplin di angka 20, 60, 20. Nanti ketika sudah mulai masuk ke kelompok yang lebih banyak lagi income-nya, ya. Income itu kan ada 2 ya. Daily income dari penghasilan sehari-hari sama investment income dari investasi yang juga bisa menghasilkan pemasukan pendapatan rumah tangga. Nah, untuk yang investment income ini boleh dikembalikan untuk invest lagi. Modal usaha lagi. Ya, masuk ke dalam kelompok invest lagi. Boleh juga dianggap sebagai pendapatan keseluruhan. Jadi misalnya contoh nih, dapat gaji 5 juta misalnya, tapi dapat income dari investasinya 5 juta. Nah, itu boleh begini, boleh yang income tadi yang dibagi persen-persen tadi itu hanya yang 5 juta, boleh juga 10 juta dianggap sebagai pendapatan untuk dibagi menjadi persen-persen tadi. Ini kembali ke masing-masing ingin mengaturnya seperti apa. Nah, jadi cara mengatur yang seperti ini itu sudah teruji dan sudah menghasilkan
apa ya, peningkatan kemakmuran, ya, wealth increment, jadi peningkatan kemakmuran. Kenapa? Karena kemampuan untuk disiplin dalam mengelola 3 pos pengeluaran uang tadi itu akhirnya membuat rumah tangga itu menjadi makin efisien, makin irit, makin sederhana, tidak terlalu menghabiskan uang untuk urusan gaya hidup. Karena kadang-kadang kalau nggak ada budgeting, biasanya gaya hidupnya datang duluan. Artinya dapat gaji cuma 2 juta sebulan gitu ya. Untuk gaya hidupnya sudah habis 500 sampai 1 juta sendiri. Akhirnya tersisa tinggal 1 juta, untuk kebutuhan hidupnya harusnya 1,5 juta. Akhirnya untuk kebutuhan kurang 500, akhirnya utang. Nah, nanti makin lama makin banyak utang yang harus dihadirkan, dan ini akan membebani urusan rumah tangga. Seperti itu, Bu, yang bisa kita jadikan sebagai mukodimah. Nanti kalau mau dibahas lebih kompleks, lebih detail, silahkan di forum tanya jawab. Kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa disampaikan. Iya, terima kasih Coach. Terima kasih banget, materinya bagus banget. Ini teman-teman yang sudah join, ini sekitar ada beberapa teman yang sudah join di sini. Silakan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah ini. Dan materi yang disampaikan oleh Coach Salim atau Pak Salim ini benar-benar keren banget. Kadang-kadang seorang ibu itu mungkin karena kami yang terlalu multitasking ya, jadi segala-galanya yang sebenarnya itu sebuah keinginan itu menjadi terasa sebagai sebuah kebutuhan, begitu. Contoh ya, ketika kita lagi berbelanja, sudah ada listnya, sudah ini kita akan belanja ini. Ternyata ada sesuatu hal yang sebenarnya nggak penting dimasukin ke belanjaan seperti itu. Ada nggak sih tips untuk bisa mengontrol rasa ingin, rasa butuh itu menjadi bahwa menyadarkan diri bahwa itu tuh kamu tuh nggak butuh gitu loh. Kamu itu cuman pingin aja dan keinginanmu tuh nggak harus dipenuhin gitu. Padahal kita tuh sudah bawa uang yang sudah diamplop-amplopin kayak gitu loh Coach. Tapi tuh rasa inginnya itu bener-bener yang luar biasa sehingga kita tuh nggak bisa ngontrol banget gitu. Iya. Jadi gini, kalau belanja ya, apalagi belanja di swalayan gitu kan, nggak apa-apa, ambil sebanyak yang diinginkan untuk memuaskan batinnya gitu ya, bebas, nggak apa-apa. Tapi nanti sebelum masuk ke kasir, ambil keranjang lain, lalu kemudian apa yang diambilin tadi itu dipilah dulu. Jadi boleh ngambil keranjang, boleh ngambil troli, isi sebanyak yang diinginkan. Setelah puas, belok dulu, ambil troli lain atau ambil keranjang lain. Apa yang sudah ada di keranjang yang sudah diambilin tadi itu dipilah. Diambilin satu-satu, dicek. Apakah ini saya butuhkan atau ini saya inginkan? Ya, itu ya. Apakah ini ada di dalam list belanja ataukah tidak ada? Nah, dari situ, begitu menemukan barang yang tidak ada di dalam list belanja dan ternyata dia tidak terlalu dibutuhkan, maka tinggalkan di keranjang semula. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini saya ulangi ya, para ibu datang ke swalayan, ngambil keranjang atau ngambil troli, isi sesukanya deh, sesuai dengan silap matanya masing-masing gitu ya. Udah punya list, masih ngambil ini ngambil itu. Nanti sebelum sampai di kasir, ambil troli atau keranjang lain. Nah, lalu kemudian barang-barang yang ada di keranjang atau di troli yang kita silap mata tadi itu kalau perlu libatkan suami. Jadi kita ini kayak ngasih proposal aja gitu. Nih, udah tak cariin. Suami bagian mensortir. Ini perlu apa enggak, ini ingin apa enggak, kayak gitu. Nah, masukkan ke keranjang baru untuk yang ada di dalam list. Sementara yang tidak ada di dalam list itu diskusi sama suami, apakah ada budget yang memungkinkan untuk digunakan di dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau nggak ada, maka tinggalkan di keranjang semula.
Sampai Oke. akhirnya semuanya sudah habis dan keranjang semula kasihkan ke penjaga sambil minta maaf. Tolong balikin ke ke Iya, ininya itu masing-masing. Nah, itu kalau gitu. kalau muka kita tebel ya, ya coach ya. Oh Kalau iya. kita punya rasa rasa malu yang berlapis-lapis gitu. Iya. Nanti Ini ada lama-lama yang kalau komen coach. Sorry coach, yang iya, nonton iya. ini ada yang komen, yang Oh iya, join iya. di sini ada yang komen. Beliau bilang gini, bisa diantemi suamiku nek aku blonjo koyok ngono. Enggak kayak Gitu. gimana nih? Waduh, bisa Belanja. diantemi suamiku. Iya, Ya, belanja gimana coach? artinya gini. Belanja itu kan gini, kadang-kadang Hmm, ibu-ibu itu cuman silap mata kok. Nah, silap mata ini betul. kalau perlu difasilitasi, jangan ditahan. Nanti kasihan itu bisa jadi potensi penyakit baru kalau dibiarkan tidak difasilitasi. Salurkan. Disalurkan, Oke. silakan disalurkan. Dapat sampai 5 troli misalnya, silakan disalurkan. Tapi nanti ada sortir. Sebelum ke kasir itu disortir dulu. Nah, para suami boleh menjadi tim pensortirnya. Nah, Ya, pilihin dan tuh mana mengembalikan ke yang tempat semula ya coach ya. ya suaminya suruh ngembaliin. Semakin banyak yang disortir, suaminya makin balikin. Biasanya sih cukup ditinggal di situ aja. Nanti petugas yang sambil kita kirim Fatihah untuk petugas ininya ya, petugas apa untuk balikin barangnya ke tempatnya masing-masing. Pramuniaganya ya. Nah, pramuniaganya. Nah, lama-lama kita jadi makin selektif di dalam belanja. Itu cara pertama dan udah dicoba sama beberapa ibu-ibu dan alhamdulillah lebih tahap demi tahap penyakit silap matanya terobati. Makin lama makin disiplin. Ini bukan hanya terjadi di ibu-ibu, bapak-bapak juga lebih parah gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini silap matanya mahal-mahal banget. Ngambil yang jauh, budgetnya 1 juta, bapak-bapak itu bisa belanja sampai 5 juta. Nah, ini yang contohnya beli pelek hati-hati. mobil ya coach ya. Ya, apalagi masuk Beli ke pelek area mobil yang mobil. sebenarnya Nah, itu penting banget. harus dikasih ikat tuh supaya nggak terlalu lama di situ. Dikasih timer. Terus Jadi baik coach, maaf kalau gitu. untuk bapak-bapak itu ya, kadang-kadang tuh bapak-bapak gini, daripada duitnya tak pakai macem-macem, aku lo nggak main perempuan, aku nggak main ini nggak main itu, mending aku beli pelek mobil yang harganya segitu, lebih mahal dari tasmu, bahkan pelek mobilku lebih murah daripada aku beli tasmu. Andai kan seperti itu coach. Bagaimana cara istri untuk bisa menyampaikan kepada suami bahwa gak penting banget, pelek mobilmu tuh lo masih bagus banget, ngapain harus ganti lagi kayak gitu. Iya, Terima makanya kasih coach. Makanya kan sudah dialokasikan di 20% tadi kan. Artinya angkanya kan nggak boleh lebih dari 20% tadi. Nah, kalau misalnya 20% itu habis untuk pelek, akhirnya kan keinginan yang lain nggak kebagian. Nah, padahal keinginan itu kan ada keinginan suami, ada keinginan istri, ada keinginan anak-anak. Keinginan pembantu juga kadang-kadang dilibatkan di situ. Nah, kalau misalnya budget tadi habis untuk pelek, ya otomatis akhirnya untuk urusan yang lain jadi nggak kebagian. Nah, kecuali ya udah pelek berapa, misalnya harganya 10 juta misalnya. Dicicil aja, budget bulan ini cuma ada 200.000. Berarti untuk 10 juta tunggu 50 bulan lagi ya Pak ya. Nah, kayak gitu. Jadi masing-masing harus belajar untuk mengontrol kebutuhannya masing-masing tadi. Seperti itu, Bu. Iya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bola salju itu apa coach gitu? Ini dari Mbak Rindu. Ya, snowballing ya. Snowballing ini urusan hutang piutang. Kebanyakan rumah tangga saat ini kan nggak lepas dari urusan hutang ya. Apakah itu cicilan rumah, apakah itu yang masih terjebak di urusan kartu kredit kayak gitu. Nah, snowballing itu konsepnya adalah melisting semua urusan hutang piutang kita, cicilan-cicilan kita, di listing lalu dibikin skala prioritas. Nah, dari skala prioritas katakanlah skala prioritasnya udah ada 5 nih ya, yang harus dibayar ada 5. Nah, yang 4, nomor 2 sampai nomor 5, 4 yang di bawah, itu dibayar dengan seminim mungkin. Sisanya dilarikan ke nomor 1, sehingga nomor 1 cepat lunas.
Jadi bikin skala prioritas. Jadi misalnya gini nih, masing-masing itu kan ada alokasinya ya. Misalnya untuk hutang A 10.000, hutang B 5.000, hutang C 5.000, 3.000 dan seterusnya. Sampai begitu. Nah, untuk utang nomor 2 sampai utang yang harus dibayar di nomor 5, bahkan kalau misalnya ada utang yang bisa ditunda pembayarannya, ditunda aja. Duitnya dipakai untuk melunasi yang nomor 1. Nanti nomor 1 lunas, berarti kan nomor 2 jadi naik ke nomor 1. Nah, diberlakukan hal yang sama. Itu namanya konsep snowballing. Kalau misalnya ibu-ibu pengen tahu lebih detail, itu banyak tuh di internet worksheet-nya yang bisa diisi. Jadi daftar cicilan bulanan dari yang paling wajib sampai yang bisa ditunda ya. Itu skala prioritasnya kita tentukan sendiri. Lalu kemudian setelah itu alokasi untuk cicilan, misalnya alokasi untuk cicilan kalau saya biasanya dialokasikan di angka 25-30%. Jadi dari need yang cuma 60% itu, 25-30%-nya itu untuk cicilan. Ya, misalnya. Oh berarti separuh ya, hampir separuh ya, Coach? Iya, biar cepat lunas. Supaya kalau sudah lunas kan bisa dipakai untuk hal lain yang tidak berupa cicilan. Ya, kalau seperti itu nggak bisa diambil dari saving ya, Coach? Enggak, jadi itu diambil dari need. Diambil dari need. Jadi saving ini urusan investasi yang sudah didefinisikan tadi. Kalau urusan untuk bayar cicilan itu dari need. Makanya kalau utangnya banyak, itu kalau bisa dikunci di angka 30%. Karena yang 70% ini dipakai untuk urusan yang lain. Nah, kalau ternyata masih nggak mampu, maka 30% ini boleh dinaikkan, tapi ngambil dari jatah want, jatah keinginan. Jadi keinginannya dieliminir, dimasukkan ke dalam cicilan. Karena cicilan itu bisa 30% sendiri. Nah, ketika yang utang 1 bisa lunas, maka proporsi ini jangan dikurangi, sampai akhirnya utang-utang itu lunas semua, kalaupun ada yang tersisa tinggal utang yang sifatnya primer. Misalnya utang untuk cicil rumah atau utang untuk cicil kendaraan. Selebihnya jangan ada utang lagi. Seperti itu, Bu. Kartu kredit buang sejak sekarang. Buang jauh-jauh kartu kredit sejak sekarang. Kalau perlu dipotong, kembalikan ke banknya. Karena selain kartu kredit itu merusak ya, karena akan membuat pola pikir kita menjadi kacau balau, menjadi orang gila, maka kartu kredit itu juga salah satu implementasi dari riba jahiliyah. Maka buang kartu kredit sejak detik ini juga, sebelum ibu-ibu terus terjebak dalam urusan yang nggak ada akhirnya. Seperti itu. Baik, Coach. Bagaimana cara memulai untuk bisa disiplin, Coach? Selain dengan cara tadi ya, membudget, memilah-milah mana need, mana mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana savingnya yang harus dilakukan. Kadang-kadang kita itu sudah melakukan seperti itu, tapi untuk bisa mengontrol lagi, Coach. Memulai itu kan memang tidak semudah kalau kita sudah melakukannya. Ya, untuk bisa benar-benar ajak, kebutuhanku sekian, ya, itu sama kok. Sekian, gitu. Sama kayak kita kalau beribadah yang lain. Contohnya sholat deh. Sholat itu, ya, misalnya kita komitmen untuk sholat tepat waktu, misalnya kayak gitu ya. Begitu kita nggak mampu tepat waktu, maka kita harus merasa bersalah dan berjuang untuk memperbaiki di kesempatan berikutnya. Nah, urusan budgeting ini juga sama. Hadirkan perasaan bersalah ketika kita gagal mewujudkan budget yang sudah kita rapikan. Bahkan merumuskannya udah dari tanggal 15 pertengahan bulan sampai akhir bulan udah kita rapikan gitu. Begitu waktunya uangnya keluar, kacau gitu kan. Oke lah kacau, tapi hadirkan perasaan bersalah. Istighfar yang banyak kayak gitu. Kalau perlu istighfar berjamaah sama suami, ya suami mohon maaf aku khilaf, nah gitu-gitu ya.
Nanti Hmm. di berikutnya jangan putus asa, dicoba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Hmm. Jangan sampai antara kegagalan itu lebih memenangkan dibandingkan keinginan untuk disiplin. Jadi misalnya kalau kita gagal sholat tepat waktu, ya udah istighfar, mohon ampun karena sudah lalai ya. Lalu kemudian kita rencanakan lagi, berarti nanti berikutnya sholat nggak tepat gitu. Nah dari situ akhirnya pelan-pelan kita akan mulai mereduksi berbagai gangguan yang menyebabkan kita tidak mampu sholat tepat waktu. Nah hal ini pun terjadi di proses budgeting. Salah satu sumber keborosan adalah ketika tidak mampu membuat budget, kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah mampu membuat budget tapi nggak mampu merealisasikan, maka nggak apa-apa, itu udah lumayan daripada nggak bisa bikin budget. Nah, ketika sudah mampu membuat budget dan gagal, istighfar, merasa bersalah, lalu kemudian ulangi bikin budget lagi di kesempatan berikutnya. Nanti gagal lagi, istighfar lagi, merasa bersalah lagi, ulangi lagi bikin budget. Terus kita kuat-kuatan antara bikin budget dengan kegagalan tadi. Nah, biasanya banyak yang putus asa dan akhirnya ngomongnya gini, bikin budget juga percuma, ntar juga ditabrak kayak gitu kan. Nah, ini pikiran negatif yang merusak. Maka nggak boleh kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Gagal hari ini, bulan depan jangan gagal. Coba bikin lagi. Gagal lagi, istighfar, coba bikin lagi. Terus jangan sampai kalah sama kegagalan itu. Artinya begitu gagal, jangan lantas putus asa. Bangkit lagi, coba lagi, gagal, bangkit lagi, coba lagi. Gagal 100 kali, bangkit 101 kali. Kayak gitu, Bu. Oke, Coach. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Sofia. Berarti berarti saat orang tua mengontrol keinginan, anak-anak juga harus seiring itu diajarkan mengontrol ya, Coach. Kadang yang tidak terhitung itu jajannya anak-anak. Apalagi di masa pandemi ini seolah-olah kita tuh ibu-ibu kepinginnya itu nyediain semua yang diinginkan anak-anak agar mereka tidak keluar rumah. Nah, untuk bisa caranya untuk mengontrol dan mengajarkan anak-anak bagaimana mengontrol keuangannya mereka dan juga paham bahwa ini adalah kondisi seperti ini dan kita harus mengontrol juga serumah ini, mungkin bisa dijelaskan harus seperti apa, Coach? Ya, jadi gini, tiga pintu tadi itu, tiga pengelompokan tadi itu juga termasuk di urusan anak, kan gitu ya. Sebagai contoh, pendidikan masa depan ini kan urusan anak, ya kan? Pangan, pendidikan hari ini, terus kebutuhan mereka sekolah hari ini yang masuk di kategori need, termasuk kesehatan anak, obatnya anak, itu juga urusan anak gitu. Dan yang ketiga adalah keinginan anak. Jadi tiga pintu tadi itu juga terjadi untuk urusan anak. Nah, anak itu bisa dilatih sejak dini bahwa alokasi yang sudah kita buat untuk urusan anak itu bisa kita delegate ke mereka secara bertahap supaya si anak itu sejak dini sudah memiliki pemahaman tentang budgeting. Jadi anak ini begitu dia sudah mulai paham tentang duit, maka mereka dilatih. Nah, misalnya kebutuhanmu sekian, keinginanmu sekian, investasimu sekian. Ini untuk sementara ibu yang nabung ya. Tapi nanti tahun depan kan sudah masuk kelas 1 SMP misalnya. Ini separuh kamu yang ngurus, separuh ibu yang ngurus. Kayak gitu. Begitu SMA, kalau bisa 100% urusan anak sudah diberikan kepada anak. Nah, bagaimana jika mereka masih SD atau TK? Nah, angkanya jadi kasih tahu ke mereka. Tapi pengelolaannya tetap kita kendalikan. Sehingga begitu mereka ambil sesuatu, maka mereka akan terjadi nilainya menurun, budget untuk mereka menurun. Misalnya gini, kalau mereka pengen hari ini ingin es teh misalnya, kan diambilkan dari budget pangannya mereka. Tapi begitu ingin es krim, maka ini kalau dibeli sekarang, budgetmu habis. Kalau budgetmu habis, nanti kamu akan begini. Kamu mau pilih yang mana, kayak gitu.
Nah, jadi kita ajarin mereka Oh, untuk memahami resiko dari terjadinya boros di hari ini. Sehingga kalau hari ini boros, maka kita akan menderita di hari-hari yang akan datang. Nah, anak-anak juga harus diajarin tentang larangan boros yang ada di Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Di Al-Isra ayat 27. Jadi, kalau anak-anak kita boros, kita samakan aja mereka dengan setan. Setan itu kelakuannya kayak gini, nak. Dan setan itu ingkar kepada Allah. Kamu mau ingkar kepada Allah, enggak? Kalau nggak mau ingkar kepada Allah, maka kamu jangan jadi kayak setan. Setan itu boros, maka kamu jangan boros seperti setan. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak kita. Seperti oke. itu. Nah, Iya, membeli sesuatu yang diinginkan, nanti di situ akan dijelaskan begini. Ini barang ini kebutuhan atau keinginan. Anak-anak dilatih untuk memahami. Kalau itu kebutuhan, maka tentu masuk di kelompok kebutuhan. Kalau itu keinginan, maka masuk di kelompok keinginan. Nah, anak-anak harus sudah dilatih, ini tuh keinginan apa kebutuhan. Sehingga mereka mulai memahami mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Karena jangan-jangan baik. anaknya paham, orang tuanya yang nggak paham tentang mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Iya. Dan itu memang Gitu. banyak terjadi, Coach. Banyak sekali Iya, terjadi pada ibu-ibu terutama bahwa kadang-kadang anak-anak udah pada bilang gini, udahlah di rumah ini sudah masih banyak kue, ngapain harus beli lagi gitu kan? Tiba-tiba ibunya iya, pulang dengan bawanya kue lagi dan kue lagi kayak gitu. Itu sampai anak-anak iya, pun bosan dengan apa yang dibawakan. Lalu Chef, iya, andaikan ini punya iya, adik yang masih usia di bawah 5 tahun, iya, kakaknya sudah mau masuk SMP. Kakaknya iya, sudah bisa diajarin antara kebutuhan dan keinginan. Sedangkan iya, adik ini yang masih di bawah usia 5 tahun ini segala-galanya ingin begitu Chef. Bagaimana kok Chef maaf Coach jadi Chef saya iya, manggilnya. iya. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan pengertian kepada adik yang memang dia masih di usia segitu dan juga kepada kakak bahwa apa yang apa yang adik inginkan ini tuh harus seperti apa begitu coach bahwa Iya, agar si kakak itu tetap melihat bahwa orang tua ini adil gitu loh kepada keduanya. iya. Jadi kita ini seringkali meng-underestimate anak-anak kita. Kenapa? Karena kita menganggap anak-anak kita itu tidak paham terkait urusan tata kelola keuangan. Padahal anak-anak kita sebenarnya mereka memiliki daya tangkap selama kita mampu menjelaskan kepada mereka. Nah, yang pertama yang harus seringkali kita lakukan pada anak-anak kita adalah memberikan alasan kenapa kok ini harus dibeli dan kenapa ini tidak boleh dibeli. Seringkali di dalam kita melarang anak-anak kita seringkali melakukan kebohongan demi kebohongan yang tidak sesuai dengan esensi larangan kita itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya ketika kita anak-anak kita nangis pengen dibelikan sesuatu gitu ya. Nah, pada saat itu kita seringkali menyatakan begini, itu sudah dibeli sama orang, ini nggak dijual, ini segala macam kan. Jadi kebohongan demi kebohongan kita sampaikan kepada anak-anak kita demi supaya anak-anak kita nggak beli eh, kebutuhan atau apa yang mau dibeli tadi ya, entah itu mainan, entah itu makanan dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat anak-anak kita itu mendapatkan pemahaman yang keliru terkait kenapa ini harus dibeli dan kenapa ini nggak boleh dibeli. Tidak boleh dibeli. Harusnya kita latih dengan cara yang semampu kita. Mengenai hari ini gagal, ya enggak apa-apa. Hari ini gagal berarti kan kita miss ya. Kan masih bisa diulangi di Hmm. berikutnya. Sama kayak kasus tadi, gagal di dalam melakukan eksekusi terhadap budget, diperbaiki lagi. Hmm. Hari ini kita sudah memiliki upaya kepada anak-anak kita. Ini jangan dibeli karena begini-begini. Atau ini kenapa kok harus dibeli? Anak kita diajak untuk menjawab kenapa kok mereka harus membeli ini. Sehingga lama-lama anak-anak itu makin terlatih. Saya membeli ini karena apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Hmm. kita ini kalau dijanjikan, jangan kalau tidak dibelikan, jangan dijanjikan.
biasanya kan orang tua ngomongnya kayak gini, ini jangan dibeli sekarang ya, bulan depan aja deh, kayak gitu. Itu anak-anak kita ingat loh dengan omongan kita tadi. Sehingga akhirnya begitu masuk di bulan depan, dia akan nagih. Dan nagihnya lebih ekstrim daripada ketika janjikan yang di awal itu. Nah ini sebagai proses ya, di dalam melatih anak-anak kita pun sebenarnya bisa untuk diajarin cara memahami kenapa mereka harus membeli sesuatu. Jadi kenapa ini bisa kita latih. Kalaupun kita nggak mampu beli, nggak mampu melarang, nanti begitu mainan itu misalnya baru dipakai mainan sekali, terus kemudian udah nggak kepake, terus kita bilang, nah ini kan belinya harganya mahal, coba ini kalau ditabung bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah, di situ kita pastikan anak kita paham bahwa mereka diajarin untuk menyesal telah membeli sesuatu yang ternyata tidak terpakai untuk waktu yang lama. Jadi, jadikan itu sebagai melatih mereka untuk menerima. Nah, terus kalau sudah diberitahu, mereka kita minta untuk menjelaskan kembali. Nah, paham apa yang disampaikan sama ayah misalnya. Terus paham ya gitu, apa coba, jelaskan coba. Nah gitu, sehingga anak-anak kita mulai menyampaikan apa yang dijelaskan tadi. Terus kemudian kita arahkan untuk yang masa depan. Nah kira-kira nanti kalau misalnya kita punya uang, mau nggak beli yang kayak gini lagi? Nah sehingga mereka akhirnya bisa mengatakan tidak itu dari apa yang mereka pikirkan, bukan atas larangan kita. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Lalu ini ada pertanyaan, Coach, dari Ibu, dari Bidan Rina. Beliau menanyakan produk investasi apa yang aman untuk emak-emak di era pandemi seperti ini. Ini juga pertanyaan yang hampir sama tadi disampaikan juga oleh sepertinya Mbak Farida kalau nggak salah ya. Nah itu apa Coach kira-kira? Ya. Produk investasi Pak. Jadi, kalau kita sudah bicara investasi, maka kita harus siap kehilangan harta tersebut. Itu hukum sunatullahnya investasi. Kalau kita nggak mau beresiko, maka jangan berinvestasi. Nah, sebelum kita bisa berinvestasi, maka harta tersebut ditabung, tapi jangan dalam bentuk rupiah. Karena rupiah itu nilainya selalu dimakan sama inflasi. Rupakan menjadi harta yang benar-benar memiliki nilai intrinsik seperti emas, tapi bukan emas perhiasan, tapi emas logam mulia. Tabunglah dalam bentuk itu, sehingga semakin susah dijual, semakin kita enggan untuk repot mikirin menjualnya. Akhirnya terkumpul menjadi besar dan kemudian bisa diinvestasikan untuk urusan yang lebih serius. Nah, begitu sudah investasi, mindset pertama berinvestasi adalah saya siap kehilangan harta saya. Nah, begitu sudah memiliki mindset yang pertama tadi, baru kita masuk ke mindset yang kedua. Bagaimana caranya supaya harta tersebut tidak mudah hilang? Maka kita bisa merumuskan atau mendefinisikan kemana akan berinvestasi. Nah, ketika kita memilih kemana akan berinvestasi, kita harus memikirkan logika dari investasi. Logika investasi itu begini, saya ingin mendapatkan untung, maka saya harus jualan. Kayak gitu ya. Nah, karena saya nggak bisa jualan, maka saya menyertakan harta saya ke yang bisa jualan. Nah, apa yang bisa dijual tentu yang ada pembelinya. Sehingga kalau mau investasi yang benar, carilah orang yang bisa jualan dan carilah barang yang dijual itu ada pembelinya. Jadi lihat dulu marketnya ada nggak produk tersebut. Misalnya gini, kita ditawarin investasi rumah misalnya. Rumah, ikut yuk sebagai developer, lihat apa rumah itu ada pembelinya enggak. Kalau ada, kita bisa masuk ke situ. Jadi bisnis itu memberikan solusi ke marketnya seperti apa dan marketnya seberapa banyak,
maka itu Mm-mm. akan mendefinisikan kita akan investasi kemana. Nah, misalnya contoh nih Oke. gini, bagaimana kalau uang kita masih terbatas? Ngeliriknya nggak usah jauh-jauh, lihat di sekitar kita. Misalnya ada warung nasi gitu ya, warung nasi kuning atau apa. Lihat mereka, lalu kemudian tawari kerjasama. Misalnya begini, ada orang jual nasi kuning, ditawarin gini, Bu, mau lebih gede nggak sih dari yang sekarang gitu. Kalau mau lebih gede, kira-kira Ibu butuh tambahan modal berapa? Tanyakan cara mereka mengelolanya bagaimana, lalu kemudian kita invest di Mm-mm. situ. Di warga di sekitar kita. Nah, jadi investasi itu nggak harus di urusan yang rumit-rumit, nggak harus masuk ke Mm. urusan yang rumit-rumit. Kita bisa mulai dari tetangga di depan rumah kita. Intinya adalah investasi itu kita percayakan harta kita kepada orang yang bisa jualan, kayak gitu kan. Karena Mm. sumber meningkatnya harta kita atau kita dapat keuntungan itu cuma satu, tidak ada pintu lain selain dari pintu jual beli. Jadi kalau kita menambah harta bukan dari jual beli, itu patut diragukan kehalalannya. Maka satu-satunya sumber kita bisa menambah harta dari harta yang semula cuman dari pintu jual beli. Tanpa adanya jual beli, Oke. maka tidak akan pernah ada penambahan harta. Gitu ya Harta. kan? Mm-mm. Karena pintu bertambahnya harta kan cuma dari 7 ya. Yang 6 itu sifatnya mulai Mm-mm. dari diberi, hibah, dapat zakat, dapat warisan, dapat wasiat, nemu, Iya. lalu yang keenam adalah rampasan perang, yang ketujuh dari jual beli. Nah, jadi cuman 7 itu aja kita bisa bertambah harta kita, selain itu nggak bisa. Nah, 6 yang pertama kita nggak bahas karena urusannya sudah jelas. Kita ngomongin yang terakhir yaitu dari jual beli. Nah, kalau ingin Mm-mm. harta kita bertambah, lakukan jual beli. Kalau kita nggak bisa jual beli, cari orang yang bisa jual beli, sertakan harta kita ke mereka untuk bisa menghasilkan keuntungan dari jual beli. Seperti itu, Bu. Oke. Iya, Coach. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Risma. Bagaimana Ya, cara menyesuaikan uang saku anak yang tepat selama belajar di rumah? Jika memang ada pengurangan, seperti apa cara memahamkan ini kepada anak-anak? Gitu. ya, Apakah di rumah itu tetap dikasih uang saku ataukah boleh tidak diberikan uang saku? ya. Jadi uang saku kalau di sekolah kan mereka kepentingannya sudah jelas, yaitu buat untuk digunakan makan ketika istirahat, kan begitu ya. Jadi anak-anak itu ketika sekolah uang sakunya harus didefinisikan apa yang boleh dipakai dari uang saku tersebut. Nah, ketika mereka tidak sekolah, berarti yang tadinya mau dipakai buat jajan dan lain sebagainya itu menjadi tidak ada. Sehingga bisa direduksi, diganti dengan pemenuhan kebutuhan di rumah, entah itu makan dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang lebih mahal ketika di rumah daripada ketika mereka bersekolah. Nah, Iya. oleh karena itu ada substitusi, uang sakunya berkurang, tapi jangan dihilangkan sama sekali. Diberi kesempatan anak untuk belajar mengelola keuangan semenjak mereka masih sekolah. Semakin dini mereka diajarin cara mengelola keuangan, mereka akan menjadi semakin pandai ketika mereka sudah mampu untuk mengelola uang itu sendiri. Minimal akan teringat di dalam pola pikir mereka ketika mereka bertumbuh menjadi lebih dewasa nanti. Ini ada pertanyaan lagi, Coach. Iya. Sebentar, saya masih scroll up ke atas. Nah ini, jika sudah dipilah-pilah dan di-manage uang-uangnya sesuai budget, kadang uang tersebut itu berputar buat modal, kayak gitu, Coach. Iya. Itu bagaimana caranya agar tidak sampai ada kebocoran seperti itu? Iya. Nah, itu tadi sudah dibahas di awal ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu hanya ibu rumah tangga, maka harus bisa memilahkan dua urusan. Yang pertama urusan nafkah, yang kedua urusan dana rumah tangga. Kalau ibu-ibu itu punya bisnis, maka wajib memisahkan 3 urusan.
urusan bisnisnya, urusan nafkahnya, sama urusan rumah tangga. Nah, ketika ibu-ibu bisnis, maka yang bisa dijadikan modal awal ya, itu hanya dua, yaitu dari dana investasi dan dari nafkah itu sendiri. Jadi misalnya gini, investasi kan bisa investasi ke siapa aja. Nah, minta ke suami, Pak suami, bisa nggak investasinya ini ke bisnisku aja daripada ke orang lain gitu kan. Jadi sumber modalnya adalah dari tabungan investasi yang sudah dialokasikan tadi. Sehingga ketika si istri tadi berusaha, maka dia harus bikin laporan keuangan. Begitu dia sudah mulai jualan, maka aturan keuangan bisnis harus sudah mulai dipelajari. Harus sudah mulai belajar caranya memahami neraca, belajar caranya memahami laporan laba rugi, belajar memahami laporan arus kas. Itu udah mulai dilatih karena sudah masuk ke ranah bisnis. Jangan sampai uang rumah tangga kepake untuk modal. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur kepake? Maka harus dikembalikan dan harus ada kejelasan aturan arah cash flow, baik itu dari bisnis ke rumah tangga maupun dari rumah tangga ke bisnis. Harus ada kejelasan. Jangan sampai asal kepake. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, yang pasti pertama istighfar dulu. Yang kedua, jangan diulangi untuk kesempatan yang akan datang. Syukur-syukur angka yang terpakai masih tercatat, ya tinggal dikembalikan saja dari keuntungan bisnisnya, disisihkan untuk dikembalikan ke urusan rumah tangganya. Seperti itu. Yang sering terjadi itu malah kebalik. Justru uangnya bisnis malah kepake untuk urusan rumah tangga. Iya. Jadi, dan itu sering sekali terjadi. Sebagai contoh gini nih, untuk modal invest minta suami nih, Pak suami invest dong, kasihlah 10 juta. 10 juta tadi diputer, barangnya habis, uangnya habis gitu. Kenapa? Karena perabotan rumah tangganya nambah, personal care-nya proporsinya naik gitu ya. Yang tadinya cuman 2 bulan sekali, sekarang jadi sebulan 2 kali. Nah, ini nantinya yang sering menyebabkan modal usahanya malah tergerus karena tidak ada pemilahan dan pemisahan yang jelas di dalam 3 urusan tadi. Seperti itu, Ibu. Betul. Berarti memang harus banyak-banyak istighfar ya, Coach ya, dan benar-benar harus menahan diri. Iya. harus tertib, harus disiplin bahwa kebutuhan itu berbeda dengan keinginan, dan keinginan itu sudah ada budgetnya masing-masing gitu. Kalau memang keinginannya budgetnya hanya 1 juta, ya jangan lebih dari itu gitu ya, Coach ya. Iya, betul. Oke. Ini ada beberapa penonton yang memang viewer ini keluar masuk sepertinya memang kondisi jaringan internet ini yang agak sesuatu gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang keluar boleh join lagi karena memang ilmunya daging banget ini. Saya ingatkan lagi Coach ke teman-teman semuanya di sini bahwa Ikatan Alumni Sekolah Ibu kita akan mengadakan lelang di mana ini 100% dari hasil lelang itu akan kami salurkan kepada Ihyaul Quran, yaitu markas Quran di bawah Ustadzah Maya, dan juga untuk santunan saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID ini begitu. Jadi IASI tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari hasil lelang. Teman-teman yang memiliki barang berharga kecuali emas dan juga uang tunai, boleh dititipkan di IASI, diberikan kepada IASI untuk kita lelangkan, dan insya Allah kita akan segera salurkan kepada markas Quran dan juga saudara-saudara kita yang terdampak COVID. Kapan pengumpulan terakhirnya? Insya Allah pengumpulan terakhirnya di akhir Januari. Nah, untuk hotline-nya atau bagaimana cara menghubungi teman-teman yang bertugas di bagian lelang, kita ada flyer yang akan kita posting di Instagram, atau mungkin teman-teman bisa langsung hubungi hotline IASI yang ada di bio-nya Instagram-nya Ikatan Alumni Sekolah Ibu. Ini ada pertanyaan dari Rumah Syamil Habibi. Ini izin bertanya, bagaimana jika modal bisnis kita terpakai untuk kita pinjamkan ke orang lain dan pengembaliannya macet? Silahkan Coach. Ya, meminjamkan uang ke orang lain itu harus memiliki tata kelola yang jelas.
Pertama ya, modal usaha atau yang terkait dengan harta usaha, ketika dia dipinjamkan ke orang lain, pastikan bukan uang yang memang dibutuhkan perputarannya, gitu ya. Yang kedua, yang meminjam pun harus kita pastikan orangnya siapa dan tanggung jawabnya kira-kira sejauh apa. Kalau misalnya kita nggak yakin sama orangnya, kita nggak yakin sama kemampuan untuk mengembalikannya, misalnya kayak gini nih, ibu mau pinjem berapa, 1 juta misalnya, kira-kira mau dikembaliin kapan? Nah, terus dikembalikan pakai apa? Terus dicari terus, pakai apa itu kondisinya kayak gimana? Seaman apa? Jadi harus dipastikan dia bisa mengembalikan pakai apa, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak yakin dengan apa yang diomongkan oleh si peminjam, maka lebih baik tidak dipinjamkan. Jadi ketika kita meminjamkan uang kita ke seseorang, maka kita sudah punya asumsi uang itu akan hilang. Artinya kita memang meniatkan meminjamkan, tapi ujung-ujungnya kalaupun uang itu tidak kembali, nggak ada masalah dengan kita, seperti itu. Kecuali kita bisa mendefinisikan lebih rinci siapa yang meminjam, untuk apa pinjamnya, dan bagaimana cara dia mengembalikan. Misal nih, saya sama si X ini udah biasa tuker-tukeran cash flow sama kita, dan dia kondisinya insya Allah bisa dipercaya gitu ya, maka kita boleh-boleh aja, walaupun yang dipinjamkan ke dia adalah dana primer yang saat ini masih mengendap di perusahaan kita. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu, nggak pernah berurusan utang piutang sama dia, biasanya teman biasa tiba-tiba dia utang, maka pastikan bagaimana cara membayarnya dan semasuk akal apa penjelasan dia untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Sehingga kalau memang nggak rasional, ya lebih baik kita tolak aja. Dan kalaupun misalnya kita nggak tega, maka sisihkan harta sedekah, kita kasihkan ke dia. Ini ada sedekah, lebih baik saya kasih daripada saya pinjami, saya nanti makan hati gitu kan. Jadi seperti itu. Karena begitu kita meminjamkan uang kepada seseorang, maka kita udah siap-siap dengan uang itu hilang. Karena di Al-Baqarah 280 juga disebutkan, kalau kita memberi pinjaman pada orang dan ketika jatuh tempo yang bersangkutan nggak bisa bayar, maka kita berikan tangguh. Sampai kapan? Ya sampai sekuat dan serela kita. Dan mengikhlaskan itu lebih baik jika bagi kita kalau kita mengetahui hal tersebut. Itu di Al-Baqarah 280 dijelaskan tentang itu. Jadi ketika kita memberi pinjaman, maka di dalam benak kita bahwa itu berpeluang hilang. Akan hilang. Jadi dari awal itu kita sudah rela, sudah mengikhlaskan. Balik ya syukur, nggak balik nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti yang istilah yang kayak gini, peminjam penghutang itu bakal lebih galak daripada pemberi utang itu, kalau seperti ini bisa tidak berlaku ya, coach ya. Jadi kita bisa lebih ridho terhadap apa yang kita lakukan kepada mereka yang membutuhkan untuk pinjaman kita, begitu. Kalau kita di posisi pemberi pinjaman, sebenarnya ketika kita meminjamkan harta kita kepada orang, itu manfaatnya banyak sekali. Pertama, selama yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan setelah jatuh tempo, setiap hari ada pahala mengalir ke kita. Dan itu nilainya besar sekali kalau kita memang benar-benar serius mencari pahala untuk tabungan kita di akhir hayat nanti ya, setelah mati ya maksudnya. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak ridho dengan perilaku yang bersangkutan dan akhirnya ke bawah sampai mati, ini jadi tabungan juga, karena utang piutang itu urusannya sampai akhirat, dan ketika mereka nggak bisa bayar di dunia, maka mereka wajib membayar di akhirat. Dengan apa? Dengan amal pahala mereka. Kalau misalnya amal pahala mereka habis,
maka dosa-dosa kita itu akan dibarter dengan pembayaran hutang tersebut. Jadi kalau kita memberi hutang pada orang, kita itu harus bahagia karena banyak banyak benefitnya daripada mudorotnya. Tapi kalau kita akhirnya berlaku tidak baik kepada peminjam, maka akhirnya pahala yang berpotensi tadi bisa hilang karena kita akhirnya berperilaku tidak santun. Kita perlakukan dia dengan tidak baik, misalnya dengan membuka aibnya di sosial media gitu. Ini si Fulanah nih utang saya nggak bayar-bayar gitu kan. Itu pahala yang sudah dialokasikan untuk kita bisa terhapus begitu saja. Dan itu sangat rugi, udah uangnya nggak balik, pahalanya nggak dapet, kan rugi banget tuh. Masya Allah, Masya Allah. Kayak gitu, Bu. Luar biasa sekali, Coach. Benar-benar ngademin banget. Jadi karena memang kondisi yang seperti ini itu tidak sedikit di antara kita itu yang memang sedang berusaha untuk mengatur keuangan agar aman, tetapi juga ternyata di sekitar kita tuh memang banyak orang yang membutuhkan bantuan juga. Dan kalau dengan apa yang disampaikan Coach seperti tadi, bahwa orang yang memberikan pinjaman itu ternyata pahalanya sekian banyak, insya Allah mungkin di antara kami yang memang mencari teman-teman yang memang menghutang kepada kami kesulitan untuk menagih, kita bisa lebih ridho gitu. Masya Allah, luar biasa sekali materi sore hari ini. Teman-teman, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah hampir 1,5 jam kita bersama Coach Salim untuk sharing, nggak berasa ya 1,5 jam dengan materi yang luar biasa ini. Sebelumnya kami ucapkan jazakallah khair untuk Coach Salim karena sudah bersedia sharing kepada kami, yang dimana mungkin baru dihubungi beberapa hari yang lalu dan mendadak sekali, tapi bersedia meluangkan waktu. Terima kasih sekali, ilmunya luar biasa sekali dan sangat aplikatif. Insya Allah ini bisa menjadi bekal kami para ibu untuk bisa menjadi istri yang bisa diandalkan. Amin. Sebagai menteri keuangan keluarga yang bisa dibanggakan oleh suami dan bisa mengamankan harta suami dalam kondisi yang serba luar biasa ini. Semoga Coach Salim dan keluarga diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Terima kasih banyak Coach Salim untuk ilmunya sore hari ini. Barakallahu fikum. Jangan bosan untuk sharing ilmu bersama kami. Insya Allah mungkin kita akan lanjut lagi bersama Coach Salim suatu hari nanti ya. Insya Allah. Ya, dengan ini sudah 1,5 jam. Saya Tiara dan juga Coach Salim mohon undur diri. Mari kita tutup bincang cantik sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, Coach Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.